Halo, selamat pagi pemirsa. Kilas Nusantara Pagi, Senin 11 April bersama saya Cynthia Gesino segera akan menghadirkan informasi seputar rencana aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa seluruh Indonesia kepada pemerintah dari mulai arahan Presiden Joko Widodo, imbauan damai dari Menkominfo, dan pengamanan secara humanis dari Polri. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menjelaskan hal-hal terkait pemilu dan pilkada serentak kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi seperti penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, atau jabatan presiden 3 periode. Selain itu, Kepala Negara memastikan pemilihan umum tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Kemudian terkait rencana aksi para mahasiswa seluruh Indonesia yang akan dilakukan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pada hari ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta harapan dan pendapat yang akan disampaikan dalam unjuk rasa dapat tersalurkan dengan baik dan kondusif. Dan dari sisi pengamanan unjuk rasa oleh Polri akan dikawal ketat dan mengedepankan sisi humanis, seperti yang dipersiapkan pada apel pengamanan dan pengendalian massa jajaran gabungan di Polda Gorontalo. Mari kita jelang informasinya bersama. Presiden Joko Widodo menyatakan pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi yang menyebut pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden ataupun perihal jabatan 3 periode. Menurut Presiden, tahapan pemilu juga harus dijelaskan kepada masyarakat yang dimana akan dimulai pada bulan Juni 2022. Hal ini merupakan ketentuan perundang-undangan, yaitu tahapan dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Pada pengantarnya dalam rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu 10 April, Presiden menyebut pada 12 April lusa, dirinya akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 yang akan mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat, itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, lakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas. Presiden juga meminta jajarannya untuk mempercepat penyelesaian payung hukum dan regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Dalam hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD diminta untuk berkomunikasi secara intensif dengan DPR RI serta Komisi Pemilihan Umum agar regulasi yang dibuat tidak multitafsir. Kemudian alokasi dana pemilu dan pilkada serentak 2024 yang diperkirakan sebanyak 110,4 triliun rupiah juga harus segera diputuskan baik dari APBN maupun APBD. Pemerintah juga harus menyiapkan pejabat sementara gubernur, bupati, dan wali kota, karena akan ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Yang saya hormati, siang hari ini kita akan bahas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Jakarta Minggu 10 April mengatakan, rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berlangsung Senin 11 April 2022 besok untuk menyampaikan buah pikiran dan aspirasi harus disampaikan secara tertib, menjaga etika, dan menjaga tata krama. Terlebih menurut Menkominfo saat ini dalam situasi bulan Ramadan dan Pekan Suci Umat Katolik selama seminggu ke depan. Sehingga masyarakat perlu menjaga suasana batin yang damai dan situasi nasional juga akan berjalan kondusif. Menkominfo menyampaikan pemerintah sangat menghormati kebebasan menyampaikan pendapat
Dan aksi unjuk rasa merupakan bagian dari ekspresi dan keterbukaan yang harus dijaga bersama. Menurut Menkominfo, saat ini pemerintah tengah fokus menjaga perekonomian hingga mensukseskan presidensi G20 di tengah situasi global yang sulit. Oleh karena itu, suasana kondusif dalam negeri sangat penting demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa, yang harus kita jaga bersama bahwa di mana-mana di dunia termasuk di Indonesia, demonstrasi mahasiswa adalah salah satu kanal ya aspirasi masyarakat yang kita jaga bersama-sama karena kita yakin ya inilah harapan mahasiswa untuk masa depan mereka dan masa kininya rakyat. Tapi juga kita harus berhati-hati agar jangan sampai yang di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain. Menkominfo menegaskan, sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, jadwal pemilihan presiden tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024, di mana KPU, Bawaslu, dan DKPP saat ini sedang bekerja mempersiapkan pemilu yang berkualitas. Dari Jakarta, Egan Suryahartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, Polda Gorontalo bersama TNI menggelar apel gelar pasukan di halaman Mapolda Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Minggu 10 April. Personil yang mengikuti apel disiagakan untuk antisipasi unjuk rasa dan pengamanan penyampaian aspirasi yang rencananya akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah di Gorontalo pada Senin 11 April. Berbagai unsur personil mengikuti apel, mulai dari Satuan Sabara, Polisi Lalu Lintas, Brimob, Polwan, Pol Airut hingga dari unsur TNI. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengatakan, pengamanan unjuk rasa mahasiswa akan dilakukan dengan mengedepankan unsur humanis. Tujuannya untuk menyamakan persepsi bagi seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan ya, bahwa kita harus benar-benar mengawal, mengamankan ya, dan juga melindungi, tetap mengayomi ya mahasiswa ini ya dengan cara-cara yang humanis ya. Dan saya dengan Danrem juga sepakat ya bahwa kita akan jaga mereka bebas dari para pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingan pribadi. Kapolda meminta kepada seluruh personel untuk menjaga kesiapan diri dan memahami pedoman tugas Polri dan TNI dalam pengamanan unjuk rasa. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adiwinata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baiklah pemirsa, aksi unjuk rasa memang cara penyampaian pendapat yang sah dan diatur juga dilindungi dalam undang-undang. Namun harus diingat bahwa berjuang demi bangsa tetap harus sesuai aturan dan cara yang benar. Mari kita jaga situasi di negeri kita agar selalu kondusif. Pantau terus kabar terkini lainnya di media sosial kami melalui laman antaranews.com, berita kanal, YouTube Antara TV Indonesia, juga program unggulan edukatif di saluran UC TV. Pemirsa, nantikan kami kembali dalam Kilas Nusantara siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.